Kamu Siti ya, pembantu baru. Saya butuh yang bisa kerja cepat, gak banyak gaya. Siap, Bu. Siti mah biasa hidup susah kok. Iya, kalau betah. Siti paling gampang betah, asal suasananya hangat, kayak senyum Bapak barusan. Tak ada yang tahu, Siti bukan hanya ingin kerja. Ia ingin menguasai. Pak, kopi buatan Siti spesial loh. Dicampur manisnya dari hati. Wah, manis dari hati ya? Bahaya dong. Bahaya kalau kebiasaan, tapi enak kalau dicicipi tiap pagi. Siti, kamu terlalu banyak ngobrol ya. Ini rumah tangga, bukan sinetron. Maaf, Bu. Siti cuma pengen Bapak semangat kerja. Tapi kalau nggak boleh, ya udah. Kata "ya udah" bisa jadi awal dari kehancuran jika keluar dari bibir wanita yang punya rencana. Pak, boleh tanya sesuatu nggak? Apa? Bapak sayang sama Ibu. Ya iyalah, istri saya. Tapi kok Ibu kayaknya lebih sayang kerjaannya daripada Bapak ya? Jangan gitu, ibu kamu sibuk cari uang. Siti juga bisa bantu jaga Bapak. Nggak harus nikah juga kan buat saling sayang? Siti, kamu sering banget ya deketin suami saya. Astaga, Bu. Siti tuh cuma pembantu. Tapi kalau Bapak nyaman ngobrol sama Siti, ya masa Siti usir? Saya peringatkan terakhir kali, jangan main-main di rumah saya. Tenang, Bu. Kadang yang main-main justru yang punya rumah, bukan yang numpang. Siti tahu satu hal, kadang diam bukan tanda takut, tapi cara menunggu momen yang tepat. Pak, Siti boleh jujur. Hah? Jujur apa? Siti tuh dari kecil nggak pernah dikasih sayang. Tiap malam tidur sampai peluk bantal. Tapi sekarang, rasanya pengen peluk yang hidup. Sit, ini nggak bener. Tapi ini tulus, Pak. Siti nggak minta jadi istri. Siti cuma pengen dianggap, bukan cuma pembantu. Saat semua rumah terlelap, Siti justru membuka lembar rahasia. Pak, belakangan Ibu sering keluar kota ya? Iya, kerjaan kantor makin padat. Siti kasihan loh sama Bapak. Pulang kerja capek. Nggak ada yang sambut. Masa iya di rumah cuma Siti yang perhatian? Kamu juga jangan suka ikut campur. Tapi Siti tulus, Pak. Beneran. Siti udah sayang. Saatnya sudah tepat, Siti mulai melancarkan serangan pertama. Iblis masuk tanpa suara. Dan malam itu, suara itu hilang. Diganti. Siti, kamu dari kamar siapa semalam? Lah, kamar. Siti tidur di kasur lipat, Bu. Kecuali kalau Bapak yang undang ke kamar. Kamu. Hancurnya kepercayaan bisa lebih cepat daripada mendidihkan air. Rani, kamu selalu curiga. Aku capek. Aku capek juga. Tapi bukan Siti solusinya. Maaf ya, Bu, Pak. Siti nggak maksud jadi masalah. Tapi kalau keberadaan Siti ganggu, Siti bisa pergi kok. Sama bayi di perut ini. Kamu hamil. Apa? Kamu hamil? Ya, Siti nggak bisa bohong. Ini benih Pak Hadi. Twist yang tak pernah diprediksi. Siti mengaku hamil. Tapi benarkah itu kenyataan? Setelah pengecekan, hasil USG menyatakan Gimana, Dok? tidak ada janin. Tapi ada massa padat di rahim. Kemungkinan besar tumor jinak atau kista. Hah? Tapi perut saya buncit. Itu pembengkakan, harus segera diangkat. Saya nggak jadi ibu. Aku udah cukup, Sid. Kamu bawa kebohongan bukan kebahagiaan. Tapi aku cinta Bapak, beneran.
Kamu memang pengen hancurin keluargaku, dan kamu berhasil. Tapi aku gak bisa terus begini. Jangan tinggalin aku sendiri. Pak, Siti nggak tahu itu tumor. Siti kira itu bayi kita. Berhenti bilang kita. Kamu bohongin aku dari awal. Jadi Bapak cuma mau enaknya aja ya? Waktu tidur sama Siti, nggak bilang begitu. Jadi semua ini benar. Pertemuan terakhir itu jadi ledakan akhir. Pak Hadi menatap tua wanita dan akhirnya memilih pulang. Tuh kan, bilang cinta ujung-ujungnya ninggal juga. Oh, aduh, perutku sakit lagi. Uang makin habis, Bapak ninggalin. Ibu Rani pasti ketawain gue sekarang. Kesepian lebih kejam dari kanker, dan bagi Siti, kedua-duanya hadir bersamaan. Siti dikubur tanpa pelayat, tanpa pusara, hanya catatan medis yang membuktikan bahwa ia pernah hidup dan pernah memanipulasi cinta. Jangan tertipu oleh wajah manis dan kata manja, karena cinta palsu hanya membawa luka dan berakhir di liang tanpa nama.